Halo teman-teman, di video ini kita akan membuat sebuah program C++ berdasarkan studi kasus penentuan harga pembelian susu. Program ini akan membantu kita menghitung total harga susu berdasarkan jenis susu, ukuran kaleng, jumlah pembelian, serta status member. Selain itu, kita juga akan menjelaskan setiap bagian kode program secara detail, supaya kalian bisa memahami cara kerja programnya, bukan hanya sekadar menyalain kode. Jadi pastikan kalian simak sampai selesai ya, karena di akhir video kita juga akan melihat contoh dari output hasil programnya. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan program yang akan kita buat. Sebelum masuk ke coding, kita pahami dulu program yang akan kita buat. Program ini dibuat untuk sebuah toko swalayan yang ingin menentukan total harga pembelian susu. Pengguna program diminta untuk memasukkan beberapa data ya, yaitu kode jenis susu, yang dimana nanti kita buat Pediasure ini adalah kode A, Bebelac ini kode B, dan SGM ini kode C. Terus kita akan masukin tentang kode ukuran kaleng, yang terdiri dari kecil itu kode 1, sedang itu kode 2, dan besar kode 3. Setelah itu kita akan mengecek status member. Status member jika ya, maka pembeli adalah member, dan jika tidak, maka pembeli bukanlah member. Terus kita akan menentukan jumlah kaleng yang akan kita beli. Setelah data dimasukkan, program akan menentukan harga satuan susu berdasarkan jenis dan ukuran kaleng. Kemudian program menghitung total harga sebelum diskon dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah kaleng yang dibeli. Selanjutnya, program akan menghitung potongan harga atau diskon jika pembeli adalah member, dan total belanja lebih dari Rp150.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika total belanja Rp150.000 atau kurang tetapi pembeli adalah member, maka diskonnya hanya 5%. Jika bukan member, maka tidak ada diskon, teman-teman. Terakhir, program akan menampilkan jenis susu, ukuran kaleng, status member, jumlah kaleng yang dibeli, harga satuan, total harga sebelum diskon, potongan harga, dan total pembayaran akhir. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam programnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke. Di baris pertama ini digunakan untuk memasukkan library. Stream itu untuk input dan output di C++, teman-teman. Library ini diperlukan supaya kita bisa menggunakan Cin dan Cout. Di baris kedua kita masukin using namespace standard. Using namespace standard ini digunakan supaya kita nggak perlu nulis std setiap kali memakai fungsi C++. Terus kita masukin integer main. Baris ini adalah fungsi utama program. Semua kode yang ada di dalam main akan dijalankan oleh program. Selanjutnya kita masukin char kode susu, integer kode ukuran, dan string, tipe data string untuk member, string untuk member, terus integer untuk tipe data jumlah nanti, terus string untuk jenis susu, dan ukuran untuk integer untuk harga, dan terakhir double untuk total, diskon, dan total bayar.
Jadi di sini kita membuat variabel untuk menyimpan data, teman-teman. Kode susu untuk menyimpan kode jenis susu, misalnya A, B, atau C. Kode ukuran untuk menyimpan kode ukuran kaleng, yaitu 1, 2, dan 3. Member untuk menyimpan status member, yaitu ya atau tidak. Jumlah untuk menyimpan jumlah kaleng yang dibeli. Jenis susu untuk menyimpan nama jenis susu. Ukuran untuk menyimpan ukuran kaleng. Harga untuk menyimpan harga satuan. Total diskon dan total bayar untuk menyimpan hasil perhitungan. Terus kita masukin lagi cout, masukkan kode jenis susu. Untuk A sama dengan Pediasure. B untuk Bebelak, dan C untuk SGM. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Terus kita masukin SIN kode susu. Jadi baris code digunakan cout untuk menampilkan teks ke layar, sedangkan SIN itu digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel kode susu. Terus kita akan masukin tentang kode ukuran kaleng. Cout, masukkan kode ukuran kaleng sama dengan kecil, 2 sama dengan sedang, terus 3 sama dengan besar. Jangan lupa titik koma. Terus kita masukin SIN-nya, kode ukuran. Di sini program meminta pengguna memasukkan kode ukuran kaleng, lalu nilainya disimpan di variabel kode ukuran, teman-teman. Kita masuk ke apakah pembeli adalah member. Oke, cout apakah pembeli member. Member ya atau tidak. Titik koma dan SIN member. Ini tadi kurang i, teman-teman. Oke, ada lagi yang salah ya. Di program meminta input status member lalu disimpan di variabel member, teman-teman. Selanjutnya kita masukin lagi
masukkan jumlah kaleng, teman-teman. Masukkan jumlah kaleng yang dibeli. Masukin jumlah. Jadi kita meminta jumlah kaleng yang dibeli dan menyimpannya ke variabel jumlah. Terus kita akan menentukan jenis susu dan harga, teman-teman. Dengan cara kita masukkan if kode susu sama dengan A atau kode susu sama dengan A. Oke. Terus ukur awal buka dan jenis susu sama dengan Pediasure. Oke. Di sini kita pakai percabangan if, teman-teman. Jika kode susu yang dimasukkan adalah A atau A kecil, maka jenis susu diisi dengan Pediasure. Terus kita masukin lagi if kode ukuran ya. Kode ukuran sama dengan 1, ukurannya kecil. Harganya sama dengan 250.000, teman-teman. Kita buat 250.000. Oke. Kode ukuran adalah 1, maka ukurannya kecil, kaleng adalah kecil dan harga satunya 250.000 rupiah. Terus kita masukin while tutup else if kode ukuran 2 sama dengan 2, maka ukuran sama dengan sedang. Harganya 150.000 rupiah untuk Pediasure, teman-teman. 150.000 rupiah. Jika kode ukuran adalah 2 ya, ukuran kaleng adalah sedang dan harga satuannya 350.000 rupiah. Oke. Terus kita else lagi untuk yang ketiga, teman-teman, dengan ukuran besar dengan besar, maka harga sama dengan 450.000 rupiah. Oke. Jika kode ukuran bukan 1 atau 2, maka dianggap besaran dengan harga 450.000 rupiah, teman-teman. Terus kita akan buat lagi percabangan untuk bebelak, teman-teman. Jadi kita buat di sini else if kode susu sama dengan B,
atau kode susu sama dengan backchild. Backchild ke jenis susu adalah bebelak. Jadi jika kode susu adalah B atau B, maka jenis susu adalah bebelak ya teman-teman. Terus kita masukin lagi if kode ukurannya sama dengan 1, jadi ukurannya kecil, dengan harga sama dengan Rp150.000 ya kalau bebelak ya. Lebih murah berarti. Terus else if kode ukurannya sama dengan 2, maka ukurannya sedang. Sedang berarti harganya itu Rp250.000. Terus else ukuran besar di harganya sama dengan Rp350.000. 10.000 B. Terus kita masukin lagi ke percabangan untuk SGM teman-teman. Di sini else untuk jenis susu sama dengan SGM. Nah, jika kode susu bukan A atau B, maka otomatis dianggap SGM, teman-teman. Langsung aja ke if kode ukurannya sama dengan 1 ya. Sebentar, else oke. Susu SGM ini C kalau misalnya kita nanti masukin ya teman-teman. Untuk kode ukurannya 1 berarti ukurannya kecil teman-teman. Kecil, ini sedang tadi lupa kita masukin apanya di koma. Kecil maka harganya 100.000. Jika ukurannya sedang, di sini else if kode ukuran 2
jika ukurannya sudah dengan harga 200.000. Ya, oke. Terus kita masukin untuk besar yang besar di sini yang saja, as ukuran besar ya. Besar, harganya 300.000 rupiah. Oke, jadi jika ukuran besar harga SDGM adalah 300.000. Terus kita akan menghitung total harga ya teman-teman, dengan cara total sama dengan harga kali jumlah, harga dikali jumlah ya. Ini harga kali jumlah. Terus di baris ini kita menghitung total harga sebelum diskon dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah kaleng yang dibeli. Terus kita akan menghitung diskonnya dengan cara if member sama dengan ya ya teman, member sama dengannya atau member sama dengan ya kecil ya. Buka kurawal. Di sini kita cek apakah pembeli adalah member dan kita masukin aja lah if total lebih dari 150.000 buka kurawal, diskonnya adalah 10% ya teman-teman. Berarti sama dengan total kalikan dengan 0,10 teman-teman. 10 oke. 0,10 teman-teman. Jika total belanja lebih dari 150.000 maka diskon yang diberikan adalah 10%. Tapi jika tidak ya, di else diskon sama dengan total kali 0,05 teman-teman, 5% ya. Jadi intinya itu jika total belanja tidak lebih dari 150.000 maka diskon yang diberikan adalah 5%. Coba ini kita buat lagi else diskon sama dengan 0. Oke, jika pembeli bukan member maka tidak ada diskon. Terus kita akan menghitung total pembayaran ya dengan cara total bayar sama dengan total kurang diskon. Di baris ini kita menghitung total pembayaran dengan mengurangi total harga dengan diskon. Oke, selesai ya untuk inputannya. Kita langsung buat aja outputnya ya teman-teman. Kita akan menampilkan semua hasilnya teman-teman dengan cara cout
Jadi baris ini digunakan untuk menampilkan garis pemisah agar output terlihat rapi. Cout jenis susu. Jenis susu. And line. Ini untuk menampilkan jenis susu ke layar. Terus kita out ukuran kaleng. Ukuran end line ini untuk menampilkan ukuran kaleng, teman-teman. Terus out lagi jumlah dibeli member iya atau tidak, teman. Member terus out untuk jumlah dibeli, untuk menampilkan jumlah kaleng yang kita beli nanti. Jumlah end line. Terus kita menampilkan harga satuan susunya, teman-teman. Kita akan menampilkan harga satuan susunya, yaitu Cout total harga satuan harga, berarti harga end line, terus total harga sebelum diskon, Cout total sebelum diskon. Kita tambahkan rupiah di sini, rupiah diskon. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah diskon, yaitu dengan potongan harga ya. Potongan harga berarti di sini ya, rupiah juga. Rupiah salah, teman-teman, ini diskon ya. Yang ini diskon, yang di sini total. Nah, yang di sini diskon. Nah, terus kita akan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar. Ini yang terakhir berarti. Total pembayaran. Total pembayaran. Total pembayaran total bayar. Terus kita masukin lagi Cout. Oke, terus kita untuk sentuhan terakhirnya return 0 di sini. Jadi return 0 ini untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses, teman-teman. Terus ini kita hapus ya.
kurawal yang berlebih. Adalah kurawal yang berlebih. Oh, ini kurang satu kurawal ya. Oke. Kita run. Oke, ada yang error di sini teman-teman. Oh, ini ada salah. Oke teman-teman, ini sudah benar ya semua kodenya ya. Udah codingannya sudah benar semua. Langsung aja kita coba run. Tidak ada lagi yang error ya. Nah, akan muncul perintah seperti ini teman-teman. Ya. Masukkan kode jenis susu A Pediasure, B Bebelac, C SGM. Kita misalnya masuk ke Pediasure teman-teman. Kita ketik A, maka mereka akan meminta ukuran kaleng ya teman-teman. Ini dia. Maka dia akan meminta ukuran kaleng kecil, sedang, dan besar. Kita masukin misalnya 2 untuk ukuran sedang. Apakah pemilih member? Iya. Berarti kita akan dapat diskon teman-teman kalau kita member. Masukkan jumlah kaleng yang dibeli. Kita misalkan beli 3 teman-teman, maka akan keluar seperti ini. Ukuran sedang 350.000 dikalikan, jadi kita dapat potongan sekitar 105.000. Intinya total pembayaran kita adalah 945.000. Oke, kita misalkan lagi teman-teman. Kita coba lagi run. Nah, kita misalkan kita ambil Bebelac ya di sini. Bebelac. Kita ambil ukuran 2 sedang. Misalnya kita member. Jumlah kaleng yang kita beli kita misalkan 4, maka akan keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi kan harga satuannya itu kan 250.000. Kita klikkan 4 ya teman-teman. Klikkan 4. 250.000. Kalikan 4, jadinya 1 juta teman-teman. Tapi kita dapat potongan sekitar 10%. Maka total pembayaran kita hanya 900.000. Oke teman-teman, sekianlah dari video penjelasannya ya teman-teman. Nah, itulah program C++ untuk menentukan total harga pembelian susu berdasarkan studi kasus yang diberikan. Dari program ini kita belajar menggunakan input dan output, percabangan if-else, serta perhitungan matematika sederhana dalam C++. Semoga penjelasan yang diberikan bisa membantu kalian memahami cara kerja program dengan lebih mudah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar bareng. Kalau ada pertanyaan atau ingin versi program yang lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.